Saat ini, perasaan sang guru berkata bahwa lingkungan pabrik ini tidak memiliki harapan untuk berubah nasib mereka. Sekarang sudah waktunya pulang. Sang guru pun siap untuk kembali ke rumahnya. Namun untuk itu, sang guru ingin keliling pasar terlebih dahulu untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Yuk, yang lindungi aku. Gara-gara itu baju petani yang gagal panen. Jadinya Bapak mau beli atau enggak? Jual, terima kasih. Sayur sampingannya berapa ya, Bu? Sayur sampingannya 10.000 Pak. Absen nih. Berikan katanya 20.000 ya Pak. Bentar. Sang guru pun teringat perkataan Sri dan Ayah, yaitu pedagang yang sebelumnya, bahwa harga pangan naik karena musim kemarau. Sang guru pun bertanya kembali ke pedagang sayur untuk memastikannya. Ngomong-ngomong, harga bahan lagi naik ya, Bu, gara-gara kemarau. Itu saya tidak tahu Pak. Lebih baik Bapak dan sebelum saya, dia sama beli sayur. Bisa, tolong mari. Pak, tuh, udah, ini aja. Kamu kan orang petani, pasti dipaham. Iya Pak, ada apa? Saya tadi sempat ngomong sama pedagang murah, katanya harga bahan lagi naik ya gara-gara kemarau. Oh iya Pak, benar. Tapi masalahnya bukan cuma soal musim kemarau saja. Ini ada hubungannya sama pemerintah. Gimana ya? Nggak bisa dijelasin. Iya benar Pak. Jadi lahan kami telah diambil oleh pemerintah dengan paksa Pak. Dan lahan itu akan dijadikan lahan industri. Ya kami sebagai petani tidak bisa melakukan apa-apa. Di tengah suasana hiruk pikuk pasar tersebut, datanglah sekelompok preman pasar yang biasanya memalak orang-orang di sana. Sontak, semua pedagang kabur melarikan diri dengan tergesa-gesa. Google, itu teman-teman kita nggak? Masa sih itu Sugeng bos? Mata kita ya, itu teman-teman kita. Sugeng, kawan lama. Dari mana saja kau selama ini? Kalau ngomong ada uang nggak? Mesti beli rokok. Nggak ada, pergi kalian. Kamu mau kena kalian. Jangan ya, rahasia nggak kena kita. Parah sih, sama kawan lama jadi ingat. Satunya beli rokok. Oke bos. Sang guru berusaha untuk lepas dari jeratan para preman. Tapi sepertinya hal tersebut tidak membuahkan hasil. Kawan bos. Enaknya uangnya kita bukan nih bos. Buat benju dia, kamu merokok. Jadi kita berdua. Gacor bos. Kasihan para preman tak bertahan lama. Di belakang mereka terdapat suara teriakan dari kumpulan pria yang mendatangi mereka dan berusaha untuk Woi! menolong sang guru. Kembalikan uangnya. Woi, apa ini, woi? Pergi lu. Mati zaman. Ayo, bos. Bos, woi mau kemana kalian? Sudah lagi mau tobat. Lebih baik kita bantu bapak ini. Para preman berhasil kabur dari kawanan para pria tersebut. Walaupun mereka tidak berhasil untuk merebut kembali uang sang guru. Terima kasih ya, kalian telah membantu saya. Mohon maaf Pak, kami bisa membutuh uang bapak kembali. Ya, kalau itu tidak apa-apa. Ini Pak, saya ada sedikit uang untuk bapak. Mau diterima Pak? Pak. Saya tidak tahu cara apa. Berbalas Pak, anggap saja ini rezeki dari Allah. Ngomong-ngomong, bapak sekarang guru ya? Itu dari Indikat Bapak. Perkenalkan, nama saya Asep. Dan kami bertiga berasal dari Serikat Buruh. Ini Timo dan ini Toba. Sang guru berkenalan lebih akrab dengan kumpulan pria tersebut. Dan sang guru akhirnya mengetahui bahwa kumpulan pria itu merupakan serikat buruh. Mereka memiliki prinsip yang sama dengan sang guru, yaitu tidak ingin hidup sengsara seperti ini terus menerus.
Saya mendirikan serikat buruh karena banyak dari para buruh yang berarti sama seperti kita. Namun, ini kekurangan jumlah untuk mendapatkan aspirasi. Apakah saya boleh ikut bergabung dengan tim? Saya akan mengajak buruh lain untuk bergabung dengan Kami sudah berkali-kali menyampaikannya ke pemerintah, tapi mereka tidak pernah peduli. Saya jadi merasa putus asa. Nah, usaha Pak Asep. Ayo kita sampaikan ini kali lagi. Sepertinya perkataan Bapak ada benarnya juga. Ayo kita kembali kota. Coba, Bimo, Sugeng. Ayo kita kembali kota. Pilihan sang buruh berhasil meyakinkan serikat buruh. Sang buruh mengajak para buruh yang lain untuk bergabung ke dalam serikat buruh. Singkat cerita, mereka telah sampai di balai kota untuk menyampaikan aspirasi. Pak Asep sebagai perwakilan dari serikat buruh akan berhadapan langsung dengan wali kota. Sedangkan para buruh yang lain hanya menunggu di luar. Kayak hantam. Pelan-pelan aja. Pak Kom, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Suruh dia masuk. Assalamualaikum Pak Kom. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana kabarnya? Baik, Pak Kom. Duduk Pak. Alhamdulillah baik. Duduk Pak. Wiroki, ambilkan tamu ini minum. Tamu berharga kita ini. Ya boleh Pak, pastinya sebentar di sini. Bapak kan jarang juga di sini. Sudah Bapak, biarkan saya. Jadi ada urusan apa Bapak? Biasa Pak, kami ada proposal dari serikat buruh terkait permasalahan buruh dan para petani. Bapak setiap kesini selalu saja membawa proposal itu. Apa nggak bosan Pak? Saya aja kadang bosan membacanya. Ya udah Pak, dibaca aja dulu. Kurang lebih saya paham juga intinya. Pasti isinya buruh dengan petani kan? Jadi apakah proposal ini dapat Bapak terima? Ya gimana ya ngomongnya? Bukannya nggak diterima, tapi jika proposal ini dilaksanakan, maka diperlukan banyak persetujuan dari pihak pemerintahan. Lagi pula jika proposal ini dilaksanakan, gak ada untungnya bagi kami Pak. Apa maksud Bapak berkata demikian? Bapak ini, saya kali ini memilih untuk jujur karena Bapak beberapa kali mendatangi tempat ini selalu saja tidak pernah paham dengan perkataan saya. Jadi begini Pak, jika proposal itu dilaksanakan, maka para perusahaan akan pergi dari daerah kita, yang mana pemasukan daerah kita kan kebanyakan dari para perusahaan itu. Pak Asep yang mendengar hal itu terkejut dan tidak menyangka sifat asli wali kota yang lebih memihak bos perusahaan. Tapi dia tetap berharap agar proposal miliknya diterima. Lagian ya, Pak Asep dari dulu selalu saja memikirkan rakyat kecil. Nggak ada uangnya kan Pak? Saya tuh kadang kasihan melihat Bapak seperti itu. Ya bukannya seharusnya begitu. Bapak ini bukan rakyat. Mengapa Bapak lebih perintah perusahaan itu? Ya, ini saja. Jeroki, tolong carikan artikel tentang daerah kita saat dipimpin oleh saya. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Menurut data, daerah kita merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat nomor 2 di negara ini. Lalu daerah kita juga mendapatkan penghargaan sebagai Sustainable Economy Award saat musim pandemi dan indeks meningkat sebesar begitu. Lihat sendiri kan Pak, itu hasil kerja saya. Lah Bapak dari mana? Berpihak ke rakyat kecil terus. Lebih baik Bapak sama perusahaan itu. Pak, Saya tidak berminat. Bapak seharusnya malu terhadap apa yang telah Bapak katakan. Saya tetap berpihak pada rakyat. Bapak dari tadi dengar perkataan saya atau tidak? Ah, saya ini peduli dengan rakyat. Para perusahaan itu juga rakyat. Malahan para perusahaan itu lebih berkontribusi terhadap daerah kita daripada rakyat kecil cuma bisa meminta-meminta. Pertama, perusahaan itu membangun banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat. Bukannya seharusnya rakyat senang akan hal itu. Perdebatan di dalam ruangan itu semakin panas. Wali kota yang sudah muak mulai membentak Pak Asep. Sedangkan Pak Asep merasa kecewa dengan sikap wali kota dan berpikir bahwa perdebatan ini hanya sia-sia belaka. Saya merasa kecewa dengan sikap Bapak. Lebih baik saya pergi dari sini. Tenang teman-teman Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asep, minuman itu belum habis. Buat Bapak saja. Terima kasih. Serah Bapak saja kalau begitu.
Oh iya. Halo Andre. Selamat Om. Maaf datang sini. Kamu sudah menunggu Pak. Iya sebentar. Ini juga lagi siap-siap. Hiroki, ayo kita bertemu dengan Pak Andre. Pak. Raut wajah kekecewaan terlihat di wajah Pak Asep setelah menanti perdebatan panjang dengan wali kota. Dengan memegang proposal para buruh yang ditolak mentah, Pak Asep mendatangi para buruh yang semenjak tadi telah menunggunya. Kan lagi mau kayak gitu juga. Makanya yang ditanya konflik gitu juga bagus aja. Bagaimana Pak? Apakah proses maaf Pak, saya sudah berusaha sebisa mungkin, tetapi wali kota itu tetap berpihak pada perusahaan. Ini tidak dibiarkan Pak. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Mana wali kota? Suruh dia turun. Maaf Pak, saya tidak bisa menemani kalian. Saya hanya bisa mendoakan kalian saja. Sebelumnya terima kasih Bapak telah mengerjakan kami. Sekarang kami akan secara langsung menyampaikan bahwa wali kota itu aspirasi kami. Perjuangan Pak Asep dalam memenuhi hak mereka sebagai buruh dilanjutkan oleh para buruh dengan melakukan unjuk rasa di depan balai kota. Woi wali kota, turun sini. Kiri, amankan sebelah kanan. Siap buka, amankan sebelah kiri. Pak, Tahan formasi. Tahan sebentar. Wali kota datang. Ada apa ini teman-teman? jadi dengan santainya wali kota berjalan mendatangi itu menang itu bersama dengan asistennya. Mereka ini tamu saya. Mengapa kalian menahan mereka semua? Bubar kalian semua. Siapa? Asal polisi tidak becus. Turun juga ngomongnya. Hei, kamu berhenti dulu wali kota. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Saya tidak paham. Gak usah pura-pura tahu Pak. Kami semua sudah tahu kejadian Anda dengan Pak Asep. Memangnya apa yang terjadi dengan saya dengan Pak Asep? Ah, kamu sudah mau kalau kamu. Dasar wali kota. Tahu? Tidak usah ada keributan. Pak Tong, mereka ini dari serikat buruh yang mereka inginkan adalah keadilan hak bagi para buruh. Lebih baik kita bawa masalah ini ke pengadilan. Kami akan menunggu kalian di pengadilan. Para buruh menemukan titik terang dalam masalah ini. Mereka semua sepakat untuk membawa masalah ini ke ranah meja hijau. Semoga usulan mereka diterima oleh hakim. Ryan lucu banget ya. Ryan. Lama lah, lamaan anu properti. Kawasan. Kawasan Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dan terdakwa Saudara Thomas pada hari ini Kamis 16 Mei 2024. Saya selaku pembawa acara membuka pengadilan ini. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Thomas pada hari ini Kamis 16 Mei tahun 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim memerintahkan penuntut hukum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana untuk saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaan? Siap kamu ya.
saudara terdakwa, apakah juga sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa dilakukan dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dinyatakan terdakwa Thomas bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Di tengah suasana sidang pengadilan, sang buruh menggugat wali kota dengan menggunakan pasal undang-undang yang tertera pada proposal bahwa wali kota dinyatakan bersalah. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Kepada saksi saudara Andre dipersilakan masuki ruangan sidang. Apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah benar Anda bernama Andre, usia 25 tahun dan bekerja dalam pemerintahan? Iya benar yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku teman terdakwa yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa, dia menjabat sebagai wali kota di daerah ini. Dan saya sebagai teman sekantornya. Silakan teruntuk saudara penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya. Siap. Untuk saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya telepon untuk menjadi saksi di sidang ini. Sebelumnya, saya diperintah untuk mengikuti rapat bersama para bos perusahaan dan disuruh untuk membuat kontrak kerjasama dalam alih guna lahan pertanian pada hari ini, hari Kamis 16 Mei 2024. Untuk saudara penuntut umum, apakah itu sudah cukup? Saya rasa cukup yang mulia. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Isi ruangan itu menunggu keputusan dari Yang Mulia Hakim. Para buruh mewanti-wanti keputusan tersebut karena itu menyangkut paut masa depan mereka. Berdasarkan catatan sidang tadi, dinyatakan bahwa terdakwa Thomas secara sah meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan mengganti kerugian negara sebesar 100 juta. Sidang kasus hari ini, Kamis 16 Mei 2024, berakhir dengan hasil terdakwa Thomas dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dipersilahkan majelis hakim dan saksi meninggalkan ruangan sidang. Diri, tangkap wali kota itu. Siapa? Lepaskan. Diam kamu. Ini perintah. Lihat saja kalian nanti. Kamu Pak Asep ya? Iya Pak, saya Pak Asep. Boleh tidak saya melihat proposal Anda? Ini Pak, proposal saya. Rencananya saya mau langsung memberikan proposal ini langsung kepada Pak Gubernur. Semoga bisa terlaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Inilah akhir dari narasi singkat tentang keadilan. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata negara. Dan juga sepandai-pandainya tupai melompat, nanti akan jatuh juga. Inilah persembahan dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Video sedikit.